Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum lebih jauh membahas sistem gerak pada manusia, mari kita ulas sedikit materi tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup itu meliputi gerak tumbuhan dan gerak pada hewan. Nah, kita saksikan ulasan berikut ini. Pernahkah kalian mengamati kenapa tumbuhan dan hewan bisa bergerak? Ya, karena tumbuhan dan hewan itu adalah makhluk hidup. Sedangkan salah satu ciri makhluk hidup itu bisa bergerak. Ketika kita melihat hewan, kita bisa melihat pergerakan secara nyata. Alat geraknya nyata sehingga kita bisa melihat langsung ketika hewan bisa berpindah tempat ke tempat yang lain. Nah, gerakan tersebut disebut gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan disebut gerak pasif karena tumbuhan bisa bergerak karena adanya suatu rangsangan. Adanya tanggapan rangsangan dari makhluk lain atau dari tumbuhan itu sendiri. Gerak pada tumbuhan itu dikarenakan adanya suatu proses rangsangan atau pertumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada gerak endonom, kemudian yang kedua itu ada gerak etionom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor penyebab diantaranya adalah faktor air, cahaya, rangsangan berupa sentuhan, ataupun zat kimia. Gerak pada hewan. Menurut jenisnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau yang disebut dengan vertebrata. Kemudian hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau yang disebut dengan invertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata maupun invertebrata memiliki fungsi sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Rangka pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu eksoskeleton atau yang disebut dengan rangka luar, kemudian yang kedua itu endoskeleton yang disebut rangka dalam. Eksoskeleton dimiliki oleh hewan-hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput dan bintang laut. Kemudian endoskeleton dimiliki oleh hewan-hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya rusa, kambing, kelelawar, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu meliputi 4 sub pokok materi. Yang pertama itu ada sistem rangka. Kemudian yang kedua itu ada otot. Kemudian yang ketiga itu ada sendi. Dan yang terakhir itu ada kelainan pada sistem gerak kita. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang penjelasan-penjelasan berikut, mari kita simak video kali ini. Sistem gerak pada manusia itu mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama sistem rangka, yang kedua otot, yang ketiga sendi, dan yang keempat kelainan pada sistem gerak. Yang pertama sistem rangka. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kenapa tulang bisa dikatakan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa digerakkan jika tidak adanya otot. Nah, otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot inilah yang menggerakkan rangka. Sedangkan sendi itu adalah penghubung antar tulang. Kemudian fungsi rangka bagi tubuh manusia yaitu yang pertama memberi bentuk tubuh. Contohnya, tulang tengkorak itu memberi bentuk pada wajah kita. Kemudian yang kedua itu sebagai penopang tubuh.
tulang kaki bisa menopang seluruh tubuh kita. Kemudian fungsi rangka juga melindungi organ-organ dalam seperti tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru kita. Kemudian yang terakhir itu tempat melekatnya otot. Tulang kering itu menempel pada otot. Secara garis besar, tulang penyusun rangka terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tulang tengkorak, yang kedua itu ada tulang anggota badan, dan yang ketiga itu ada tulang anggota gerak. Tengkorak merupakan salah satu tulang yang penting dalam tubuh manusia. Tengkorak berfungsi melindungi organ penting di kepala, yaitu otak yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh. Nah, bagian-bagian dari tulang tengkorak itu meliputi tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Tulang anggota badan meliputi ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang dada itu sendiri merupakan tempat melekatnya tulang rusuk di bagian depan. Tulang rusuk bersama dengan tulang dada membentuk rongga dada. Tulang rusuk mempunyai fungsi yaitu untuk melindungi organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Tulang penyusun anggota gerak itu dibedakan menjadi 2, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas itu meliputi tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Nah, tulang pipa ini berbentuk pipa memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha. Kemudian yang kedua itu tulang pendek. Tulang ini bersifat ringan dan kuat sehingga mampu menahan beban yang cukup berat, contohnya pergelangan telapak tangan. Nah, yang ketiga itu tulang pipih. Tulang ini berbentuk pipih, itu dapat ditemukan pada tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang keempat itu tulang tidak beraturan. Tulang jenis ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang yang ada pada tubuh kita. Contohnya tulang yang ada pada wajah kita. Jenis-jenis tulang secara umum, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Nah, contoh tulang keras sendiri itu meliputi tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Kemudian, contoh tulang rawan itu meliputi tulang hidung dan tulang telinga. Pembahasan yang kedua itu sendi manusia. Mari bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ada sesuatu yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan saja di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Itu artinya tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tanpa sendi, tulang hanya akan berdekatan, tapi tidak bisa menyatu satu sama lain. Nah, macam-macam sendi berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu sinartrosis, kemudian yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Sinartrosis atau juga disebut dengan sendi mati ialah hubungan pada antar tulang yang tidak memungkinkan untuk dapat terjadinya suatu gerakan. Contohnya itu persendian pada tulang tengkorak. Kemudian amfiartrosis itu juga disebut dengan sendi kaku, ialah hubungan antar tulang yang hanya sedikit dan memungkinkan untuk dapat terjadinya gerakan. Nah, pada sendi ini tuh masih bisa digerakkan, namun gerakannya tuh sangat terbatas gitu ya. Contohnya sendi
pada pergelangan tangan dan tulang pada pergelangan kaki. Kemudian diartrosis atau juga disebut dengan sendi gerak ialah hubungan pada antar tulang yang memungkinkan untuk terjadinya suatu gerakan, baik itu gerak satu arah, dua arah maupun ke segala arah. Macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Yang pertama ada sendi geser. Sendi ini memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser ke yang lainnya. Contohnya sendi pergelangan tangan ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua itu sendi engsel. Sendi ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Nah, contohnya itu ada pada tulang lutut dan tulang siku kita. Kemudian yang ketiga itu ada sendi putar. Sendi ini bisa digerakkan salah satu ujung tulangnya itu mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian yang keempat itu sendi peluru. Sendi ini bisa bergerak ke segala arah. Contohnya itu ada pada lengan atas dan gelang bahu. Jadi kalau kita menggerakkan lengan bagian atas itu kita bisa menggerakkan ke segala arah. Nah, kemudian yang kelima itu ada sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah saja, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari kita. Nah, pembahasan yang ketiga itu otot. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif yang menggerakkan tulang yang dilekatinya. Bila kamu sedang beraktivitas, otot akan memendek atau keadaan ini bisa juga disebut dengan kontraksi. Sedangkan kalau kamu sedang istirahat, otot akan memanjang atau kembali ke ukuran semula yang disebut juga dengan relaksasi. Nah, otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Fungsi dari otot sendiri itu antara lain menggerakkan gerakan rangka seperti kontraksi dan relaksasi otot. Kemudian mempertahankan postur dan posisi tubuh, misalnya mempertahankan posisi kepala saat membaca buku, berjalan dengan posisi tegak, dan lain sebagainya. Kemudian otot juga mengatur pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh kita, misalnya menelan, buang air, dan lain sebagainya. Otot juga menyokong jaringan lunak, menggerakkan organ-organ dalam tubuh seperti usus, jantung, dan sistem tubuh lainnya. Kemudian otot mempertahankan suhu tubuh kita. Kontraksi rangka memerlukan energi dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal bagi tubuh kita. Secara garis besar, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, penjelasan dari otot lurik sendiri adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh manusia. Otot ini tergolong otot sadar. Otot lurik cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Letak otot lurik sendiri meletak pada rangka tubuh manusia seperti pada otot paha, otot betis, otot dada, dan yang lainnya. Sedangkan letak inti selnya itu berada pada bagian tepi. Karakteristik lainnya dari otot lurik adalah dapat bekerja dengan cepat. Bahkan juga memiliki tingkat mudah lelah yang tinggi, sehingga setelah beraktivitas harus segera diistirahatkan. Hal ini dikarenakan otot lurik mudah dan cepat berkontraksi. Hal ini merupakan ciri otot lurik yang membedakannya dengan otot yang lainnya. Otot lurik atau yang sering disebut otot rangka memiliki panjang sekitar 2,5 cm, sedangkan diameternya mencapai 50 mikron. Yang kedua itu otot polos. Otot polos merupakan penyusun organ-organ tubuh bagian dalam seperti saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. Otot ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, dan kantung empedu. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat.
Nah, yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung saja. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa adanya istirahat atau berhenti. Fungsinya yakni untuk memompa darah dan mengalirkannya ke seluruh tubuh kita. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia karena dikelola oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, pembahasan yang keempat yaitu kelainan pada sistem alat gerak. Sistem alat gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. Kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, kecelakaan, ataupun kebiasaan yang salah. Nah, contoh-contoh kelainan pada sistem alat gerak kita yaitu meliputi penyakit rakitis, fraktura, osteoporosis, artristik, dan kelainan tulang belakang yang meliputi lordosis, kifosis, dan skoliosis. Nah, setelah kita mempelajari tentang 4 sub pokok bahasan yang ada di sistem gerak pada manusia yang meliputi sistem rangka, otot, sendi, dan kelainan pada alat gerak kita, terus bagaimana sih cara kita agar kita menjaga kesehatan alat gerak kita? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kita juga bisa rajin berolahraga. Terus kita juga bisa mengupayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti kebiasaan berjalan, kebiasaan duduk, dan kebiasaan membaca. Nah, kiranya video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.